Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran Bahasa Indonesia, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tentang teks iklan, unsur-unsur teks iklan. Pembahasan kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan mampu menyajikan unsur-unsur iklan dalam bentuk iklan secara lisan dan tulis. Kedua, peserta didik mampu menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Baik, kita akan belajar tentang apa itu pengertian teks iklan, ciri-ciri teks iklan, jenis teks iklan, dan unsur-unsur teks iklan. Selanjutnya, perhatikan contoh teks berikut. Teks tersebut disebut iklan dan bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca untuk meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri dan tujuan iklan. Pertama, isi berupa pengenalan barang atau produk dan jasa. Kedua, bahasa persuasif. Ketiga, bersifat komersial. Keempat, sasaran iklan. Kelima, menggunakan media cetak, audio, audiovisual, dan yang terakhir adalah tujuan iklan. Tujuan iklan adalah untuk memasarkan produk atau jasa. Jenis iklan. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Kedua, iklan layanan masyarakat non-niaga. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Yang ketiga, iklan penawaran niaga.
Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan di sini yang pertama nama produk. Yang kedua, gambar produk. Yang ketiga, tonjolkan keunggulan. Dan yang keempat, kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu merupakan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan produk atau layanan yang akan diiklankan. Kalimat ini harus disusun dengan sangat efisien sebagai unsur iklan agar tidak menimbulkan kesan bertele-tele. Kemudian yang kelima, kalimat persuasif atau ajakan merupakan salah satu bagian terpenting sebagai unsur iklan karena berfungsi untuk membujuk orang untuk menggunakan suatu produk yang sedang diiklankan. Keenam, attention. Iklan yang baik merupakan iklan yang mampu menarik perhatian masyarakat, sehingga diperlukan ide kreatif agar masyarakat mampu melirik iklan tersebut. Ketujuh, interest. Setelah mampu mendapatkan perhatian masyarakat, iklan tersebut harus menimbulkan minat untuk mencari tahu tentang produk atau jasa tersebut. Kedelapan, desire. Unsur iklan selanjutnya adalah desire atau keinginan. Suatu iklan harus mampu menggerakkan hati konsumen. 9. Conviction. Untuk mendapatkan rasa kepercayaan konsumen, maka iklan harus dibuat dengan tujuan mengedukasi dan bukan menipu. Unsur iklan harus membuat konsumen percaya dan harus sesuai dengan realita. Ke-10, action atau tindakan, dan yang terakhir adalah kontak penjual. Nah, di sini kalian bisa lihat dan perhatikan iklan di bawah ini. Kalian perhatikan ada gambar bentuk teks iklannya. Kemudian di dalam iklan tersebut ini jenis produknya apa, Nak? Jenis produknya adalah iklan penawaran, ya. Lalu ketertarikannya dalam iklan ini terletak pada kalimat yaitu JTR, siap kirim ke seluruh Indonesia, yang mengirim barang ke seluruh Indonesia dengan mudah, praktis, dan cepat. Kemudian kalian kerjakan tugas yang pertama dan kalian baca petunjuk perintahnya, ya, sesuai dengan apa yang Ibu sudah jelaskan tadi yang ada contohnya. Lalu di sini ada unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama itu adalah sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat, penerima.
Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Nah, di sini juga ada tugas untuk kalian. Tugas kedua, kalian baca perintah petunjuknya. Lalu, kalian perhatikan iklan di bawah ini. Ibu berikan contohnya. Apa saja sih informasi dan pesan dalam iklan tersebut ini? Iklannya ya nak ya. Sesuai tugas kedua untuk kalian kerjakan, ibu akan memberikan 2 contoh iklan. Nah, kalian perhatikan iklan pertama yaitu iklan Floridina. Ya, iklan Floridina. Sumbernya dari mana, Bu? Sumbernya kalian bisa melihat dari pojok kanan atas. Nah, ini yang dinamakan sumbernya. Sumbernya adalah dari Wings Food. Oke. Bisa kalian pahami ya. Lalu, pesan yang disampaikan adalah untuk memasarkan produk Floridina kepada konsumen. Media yang digunakan adalah media cetak karena bisa melihat di koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian penerimanya adalah masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Efeknya apa, Bu? Efek yang diharapkan yang terjadi adalah konsumen dapat menerima produk ini. Dan yang terakhir, umpan baliknya adalah konsumen dapat membeli produk yang ditawarkan. Lalu, Ibu akan jelaskan iklan kedua, yaitu iklan eksekutif, travel, dan car rental. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan juga ya nak, sama seperti yang tadi di iklan yang pertama. Sumber iklan yang kedua ini dari mana? Dari, kalian lihat dari Agung Ren. Ya, dengan menampilkan nomor HP yang bisa dihubungi serta email dan website dari Agung Ren. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan adalah untuk pemberitahuan kepada konsumen jika memerlukan jasa sewa kendaraan. Media yang digunakan adalah media cetak. Penerimanya adalah masyarakat di kawasan Pekanbaru, kemudian Duri, Dumai, Sungai Pakning, atau Tembilahan. Efek yang diharapkan adalah para konsumen dapat menggunakan jasa ini. Kemudian umpan baliknya adalah konsumen menggunakan jasa sehingga laku di pasaran. Baik, sudah jelas nak? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.